Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Indoriek. Oke, akhirnya saatnya tiba ya. GV12 sudah hadir, kemarin sudah tayang ya. Sudah menayangkan persembahan dari 13 peserta. Tetapi ternyata ada tambahan satu, yaitu adalah Zaitun Sameon ya. Aku pernah reaction juga itu Zaitun itu ya. Tetapi ternyata di ujung-ujung di akhir-akhir acara ternyata itu bukan peserta ke-14 ya, tetapi cuman bintang tamunya aja, artis jemputannya aja ya. Nah, perform masing-masing para peserta di minggu pertama ini membawakan lagu mereka sendiri semua ya. Dan ya karena mereka belum membawakan lagu-lagu yang lain, yang lagu-lagu orang lain gitu ya. Jadi ya baru minggu satu ya kayaknya masih tahap pengenalan gitu ya, supaya orang ingat kembali karya-karya mereka. Dan sekaligus untuk membuktikan apakah mereka masih layak untuk bernyanyi kan. Ada beberapa peserta yang sudah lama nggak perform, nggak menyanyi di atas pentas, di atas panggung gitu kan. Jadi ya ada yang nervous, ada yang pitch suaranya agak lari-lari gitu ya. Dan nanti kita lihat semua pesertanya insya Allah ya. Tapi untuk yang kali ini kita lihat ya dua aja dulu, yaitu adalah Ruri Republik dan Rahmat Eka Matra ya. Dan sebelum kita lihat persembahan mereka, kita lihat dulu ini ada tangga markahnya ya, markah chartnya, chart markahnya yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Kita lihat di sini. Nah, yang kedudukan paling atas yaitu adalah Mendua yang dari Indonesia ya, trio dari Indonesia. Terus ada Mark Adam, ada Nubhan, ada Rahmat Eka Matra, ada Krisya, terus ada Fresis, ada Ruri Republik, nomor 7 Ruri ya. Ada Mel Sakura, ada Iskandar Ismail, ada Bang Kori. Bang Kori ini juga aku baru tahu ternyata itu adiknya Ella, guys. Baru tahu aku tuh. Ada She, ada Dato Elaine Kang sama Syed ya. Paling akhir Syed ya. Nah, itulah kedudukan untuk minggu pertama dan belum ada penyingkiran. Masih minggu pertama, masih tahap pengenalan ya. Dan langsung aja deh kita lihat ini. Yang pertama nih Ruri Republik ya, ini Indonesia versus Malaysia lah ya. Ruri juga sudah jarang aku lihat dia tampil-tampil di TV gitu. Mungkin off air masih ada, tapi kalau di TV sudah lama aku nggak lihat dia nyanyi di TV. Bandnya juga sudah lama juga nggak tampil ya. Oke, kita lihat Ruri Republik ini bawa lagu andalan dia ya. Ini dari Indonesia. Oke guys, ini kita sekaligus nanti lihat komentar jurinya ya. Tadi aku ada nonton satu video dia nyanyi di Indonesia di atas pentas tanpa seutas ben. Buka baju. Dulu badannya nggak kayak gitu. Dulu badannya nggak besar, tapi dia sering nge-gym jadinya badannya besar gitu. Jadi sering ditunjukinnya badannya yang sudah jadi itu. Takut tutup mata apa tutup mulut? Oh. Macam tu. Takut. Boleh tengok intens sikit tak? Mana video tu? Ada tak video tu? Besar lagi mata aku. Takut. Sandiwara Cinta. Kita persilakan Ruri Republik. Sandiwara Cinta andalannya lah. Mana videonya? Mana? Itu banyak juga itu. Apa namanya fans-fansnya yang ada di Malaysia. 7 album, 8 single, memenangi band terdahsyat 7 album, 8 single. 2014 dan Ya. lagu terdahsyatnya. Nah, ini 2014-2015 masih zaman-zamannya band lagi naik daun tuh ya. Sekarang sudah jarang band-band, banyakan solois. Artis-artis solo banyakannya ya. 2015, Ruri Republic. Tahu semua ya orang sana lagu ini ya, orang Malaysia ya. Aku tahu ini semua tak adil. Tuh, tahu semua, pada nyanyi semua. Kayaknya memang terkenal banget Republik di di Malaysia sana ya.
Tapi waktu aku ke Malaysia memang banyak sih lagu-lagu yang diputar-putar, lagu-lagu Indonesia yang diputar-putar di kedai-kedai gitu, kedai makan gitu. Kebanyakan lagu Indonesia yang diputar ya. Aku tahu ini sudah terjadi. Suaranya masih sama. Mau bilang apa, aku pun tak sanggup. Suaranya masih sama kayak dulu, nggak ada berubah suaranya. Cuman badannya aja yang berubah, jadi tambah besar. Tapi memang dulu badannya kecil guys, nggak sebesar ini maksudnya. Karena dia sering nge-gym itu, jadinya besar dan sering menunjukkan badannya di sosial media gitu kan. Air mataku tak lagi mau menetes. Alasannya sering kali ku dengar. Mantap. Alasannya sering kali kau. Mantap, ini suaranya masih terjaga seperti dulu ya. Dia nih punya tone suara yang, karakter suara yang bisa dibilang unik lah ya. Jarang orang yang punya tone seperti ini. Tapi ya dia harus pintar-pintar aja nyari lagu, jangan yang ketinggian, jangan yang kerendahan gitu. Kalau dia salah pilih lagu bisa-bisa bahaya sih. Cuman biasanya kalau di Gegar Vaganza mereka sendiri kan, peserta sendiri yang pilih lagu. Bukan dipilihin gitu maksudnya. Seakan ku tak tahu sandiwara. Nyanyi semua itu orang-orang sana. Kayaknya nostalgia banget ini lagu. Kepadaku jujurlah sayang, aku tak menang. Ini lagu aku waktu masih kuliah. Sudah lulus aku 2014 iya sudah lulus kuliah, aku sudah kerja aku. Tapi memang nostalgia sih. Nggak sadar kalau 10 tahun 2015 itu 10 tahun yang lalu ternyata. Nggak kerasa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika Nanti wah, Bunda aja sampai nyanyi. Tahu juga Bunda ya lagunya Republik. Memang lagu ini hits banget zaman dulu. Waktu zaman dulu ya. Tapi sekarang masih sering sih di cover-cover orang gitu. aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Asik. tapi dia nggak kelihatan nervous di atas panggung karena sudah sering manggung kan ya. Maksudnya sudah sering pentas di atas panggung, itu sudah nggak ngerasa canggung lagi. Jadi ya namanya anak band ya, sudah terbiasa di atas pentas kayak gitu dengan puluhan bahkan ratusan ribu penonton gitu kan. Waktu zamannya dia masih jaya dulu kan pasti turnya banyak banget. Tapi suaranya aku salut guys, sampai sekarang masih bagus suaranya, masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Tuh kan? Biar semua jelas tak berbeda. Kayak denger kaset ya. Ini minggu 1 guys, masih minggu 1, masih bawa lagu sendiri yang sangat dikuasai oleh mereka kan. Belum terlalu ketara kelemahan-kelemahan mereka itu. Siapa itu? Oh tuh, pitch yang tinggi, note yang tinggi, masih nyampe tuh. Oke, kita lanjut dengarkan komentar. Pada berdiri semua itu. Memang lagu ini nostalgia sih memang lagunya. Jadi ya pasti orang 10 tahun yang lalu guys sudah termasuk nostalgia lah itu. Aku juga belum kawin dulu. 10 tahun yang lalu.
Kenapa seru? Apaan kamu? Kenapa dia? Kaget. Matanya sakit tuh. Dia mau buka. Apa itu, Jim? Buka. Kaget katanya Kaget, video kaget. tu. Ha. Tapi kamu ya Allah. Mari rasain, mari. Rasain. Mau. Saing kamu. Tapi Rudi, badannya apa? Mereka tanya apa rutin kamu bangun pagi terus Bangun pagi langsung olahraga. olahraga? Sepak takraw? Gym. Oh, Ji, olahraga tuh, Ji. Oh. Sama lah. Saya pun bangun tidur Sama pergi ya? gym. Bagus. Sama kan? Sama. Gym di mana? Di rumah ada di Bogor. Oh. Jakarta. Sama lah. Daripada tadi. Sama ya? Cuma sama. Okey, Ruri? Okey ya? Dia takut sama aku. Kamu angkatnya berapa berat? Selalunya dalam 60 kilogram. Oh, berat itu. Bisa angkat dia? Bisa. Silakan Tunas. Jangan terkejut, saya tahu Syari boleh angkat. Cik Badis kan? Tunas. Saya tahu Syari boleh angkat. Nak try ke? Nak try angkat? Siapa Tunas? Nak try angkat? Korang ni biar betul. Sabar. Okey, baik. Tonas, macam mana? Oh, berderau jantung. Okey, Ruri. Oh, suaranya bagus. Bagus. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Tonnya itu besar, manly. Kita di sini panggil bapak-bapak lah suaranya. Suara bapak-bapak. Bukan bapak yang itu. Okey. Terima kasih. Cuma hati-hati di hujung-hujung frasa itu nadanya semua menurun. Vibratonya ya. Jadi kena pastikan pitch-nya itu tidak menurun ya dan very stable pitch dah, perlukan lebih stable ya pitch-nya. Okey. Tapi memang ciri khas dia guys, di ujung-ujung frasa itu memang ciri khas dia kayak gitu vibranya. Namanya anak band ya, dia biasanya memang harus punya ciri khas sendiri gitu vokalisnya. Kayak The Massive gitu kan. Di ujung-ujung frasanya tuh, di ujung-ujung kalimat, di ujung-ujung kata pasti gimana ya? Ya dengerin lah The Massive itu, pasti ada vibranya yang ciri khas dia sendiri. Sama kayak Ruri. Saya nampak video tu. Hah? Tengok, saya nampak. Sebelum tu saya nampak juga di video perempuannya, Mas ganteng gitu. Ganteng tu apa, Bi? Bi. Bibi dipanggilnya, panggil Bonda Bibi. Panggil Bonda Bibi dia. Kelepasan dia. Aduh, ingat Bibi di rumahnya Datuk Safinas mungkin. Bibi dipanggil. Delete. Bi itu maknanya anti. Iya, anti maknanya, cuman Bibi. Bibi beda bibinya di sini. Memang dengerin ya, dengerin. Betul lah. Memang acara Gegar Vagansa ini memang luar biasa. Tapi memang artinya anti guys, cuman jarang kalau orang panggil bibi itu biasanya sama yang bantu-bantu rumah gitu ya, beresin rumah. Cuma kalau untuk panggil anti itu biasanya di Indonesia tuh tante. Iya, tante. Bibi itu jarang bibi. Bibi itu hanya untuk yang biasanya yang bersih-bersihin rumah gitu ya, yang bantu-bantu kita di rumah itu. Luar biasa. Aduh. Bukan Baru mula pun. Bibi dipanggil. Baby kan. Bukan Bi, itu maksudnya Bagus dia agak panggil anti. 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 Oh, bukan anti mbak. Anti. Lain bahasa, ada lain. Jawa, ada. Banyak daerah kan Tok Nas kan? Okey. Apa? Betul kan? Ganteng itu maksudnya handsome Ya. Berapa ganteng kamu? Mengaku Satu dia, ganteng, dua mengaku. ganteng, tiga ganteng. Mengaku. Okey. Saya nampak video yang lagi satu itu, tapi di Malaysia tak boleh buka baju. Okey. Nanti kena buat public service. Tak boleh tahu? Okey. Okey. Tapi tutup kalau baju di belakang sendiri-sendiri boleh. Ya, boleh. Okey. Tapi rajin ya layan videonya.
Udah tadi ngomong udah hampir 3 video. Bukan, sekarang sama ke? Hah? Masih sama? Masih lagi olahraga kan? Masih. Masih olahraga. olahraga. Mau contoh? Tak perlu, okey. Teruskan olahraga. Teruskan olahraga. Olahraga. Baik. Okey. Udah selesai semuanya? Ya. Okey, bertenang ya, bertenang. Udah habis. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut langsung ya ke legend ini. Bukan legend. Iya, legend ini ya. Bisa dibilang legend lah. Ini penyanyi Otai ya. Rahmat Eka Matra. Wah, ini sering aku reaction ini. Rocker ini, rock apa. Tapi dia bawa lagu rock apa enggak ini? Coba kita lihat ya. Lagu dia sendiri ini. Tepukan untuk abang Rahmat Eka Matra. Wah, ini keluarganya kayaknya, Satu family-nya. album bersama Eka Matra mendapat anugerah Cakra Platinum berkembar 3 serta 15 album solo dan kompilasi Juara Rock Johor 1988. Rahmat Eka Matra. Banyak ini Otai ini, banyak sudah penghargaannya ya guys ya. Ya, lagunya dia sendiri ya. Pusara di Lebuh Raya ya. Aku pernah reaction ini. Lagu ini. Versi akustik kalau nggak salah. Iya, versi akustik aku pernah reaction di mana itu? Nama programnya tuh lupa aku. Kita dengar ini suara Otai ini masih berbisa nggak? Dalam perjalanan ini Asik. menuju destinasi. Asik. Dia ini agak-agak mirip ini ya. Siapa ya? Wajahnya tuh Amy Search mirip ya. Agak mirip ya mukanya. Tuh. Raya dilalui. Wah, masih berbisa suaranya. Perjalananku terhenti di Lebuh Raya ini. Wah, ini karakter vokal zaman-zaman 90-an itu kayak gini nih. Suaranya tone 90-an banget gitu. Kayak Abang Rahmat ini masih berbisa nih guys. Ini masih bahaya nih. Terpandang pusara dia menyanyi. Gak tahu kalau high note-nya ya. Kita dengar high note-nya nanti. Terbayanglah kisah lalu bila kau di sampingku, bagaikan tamasya dalam hidupku. Tapi memang masih ada sentuhan dia nih guys. Walaupun faktor umurnya sudah agak bisa dibilang berumur gitu ya. Tapi sentuhannya masih mantap. Kini cinta tiada lagi. Gak berubah suara dia. Berkubur dalam sepi, dan pusara ini menjadi bukti. Apa note by note-nya juga masih kontrol, suaranya sangat terkontrol ya. Masih sering nyanyi aku rasa Bang Rahmat Eka Matra ini. Masih sering. Dia nyanyinya masih ngepas gitu. Biasanya kalau orang yang sudah lama nggak nyanyi gitu pasti ada lah selip-selipnya gitu kan. Ada beberapa peserta yang kayak gitu guys, aku lihat di GV12 ini kemarin. Karena sudah lama nggak nyanyi gitu. Chorusnya. Tapi masih bisa ketarik, cuman ya nggak terlalu halus gitu ya, high note-nya ya. Masih bisa ketarik tapi masih bahaya nih, masih berbisa nih Bang Rahmat. Tapi oke lah itu. Ini cuman faktor, bukan faktor teknikal ini. Ini faktor umur ini. Faktor umur ini, bukan faktor teknikal ini.
Umur nggak bisa bohong. Dan bicara itu membunuhnya. Tapi masih oke. Engkau tiada lagi. Suaranya masih enak banget, sama kayak Bang Kori itu. Aku juga bakal reaction Bang Kori itu. Itu enak juga tuh suaranya. Sama kayak Bang Rahmat Eka Matra ini. Yang tinggal hanya mimpi dan cintaku yang telah bersemadi. Ku terus. Tapi memang lain ya guys ya. Lain banget kalau otai-otai zaman 90-an itu suaranya tuh kayak sudah terasah gitu ya. Terasah. Aduh, susah aku jelasinnya ya. Kayak gift banget gitu. Gift dari Tuhan gitu, dan tidak lekang oleh waktu gitu suara mereka itu, karakter suaranya. Aku perhatikan otai-otai 90-an itu kayak gitu semua. Ku tinggalkan impian ke arah tujuan cinta abadi, ke arah tujuan cinta abadi. Terima kasih. Mantap. Masih berbisa. Kita dengar siapa yang komen. Bang, siapa bang? Bang. Okey bang. Okey. Ede. Alright. Kita dengar komen daripada Tora. Berapa lah umur Bang Rahmat ini? Mat, lama tak jumpa hang. Aduh. Alhamdulillah. Baik. Oh, dia temenan ya? Kenal sama Bang Rahmat ternyata tuh orang ini. Okey. Best friend apa? Pak Jumpa Datuk. Dah lama tak jumpa. Ya, lama tak tahun jumpa. berapa tu dekat King? King kat King. Ya, it's okay. Alright. Saya merindukan Murtabak Singapura. Murtabak Oh, sini. ke? Suruh Is bawa. Suruh Is bawa. Oh. Boleh join? Boleh, order je. Ambil je order beg kuning je. Okey. Kita ada banyak kategori penyanyi ya. Ya. Kita orang tak boleh bandingkan you dengan style Mendua. Mendua pun tak boleh nyanyi macam you. Betul. It's different. Beda ya, beda karakter. Ya. Kamu cool. Cool. Menyanyi pun kamu punya style. Ya. Jangan salah pilih lagu. Ya. Jangan salah pilih lagu. Ya, kalau otai-otai kayak Abang Rahmat Eka Matra ini harus pilih lagu yang benar-benar dengan pas, cocok dengan karakter suara dia ya. Agak susah. Cuman nggak susah-susah banget sih. Genrenya maksudnya nggak bisa lompat jauh banget gitu. Genrenya yang berdekatan lah dengan genrenya dia. Baru bisa pas suaranya. Tentang pitch memang rugged macam tu lah. Iya. Ya. Tentang pitch. Penting tu jiwa. Ya. Of course dah berumur pitch turun, siapa-siapa pun turun. Iya, itu faktor umur. Bener kata aku tadi kasihan. Itu faktor umur, bukan masalah teknik itu. Itu memang apa namanya, alam yang berbicara ya, bukan masalah teknis. Teknisnya bagus dia ini, abang ini. Cuman ya karena umur itu. Siapa-siapa pun turun. Alright. Okey. Itu je bang. Terima kasih Tok. Jangan salah Ini pilih semangat. lagu je. Kotak ni. Nggak down. Okey, mana peminat-peminat Rahmat Eka Matra? Oke, habis ya. Ya, itu dia tadi dua persembahan dari Ruri Republik dan Rahmat Eka Matra. Memang kita nggak bisa bandingkan apple to apple ya antara dua ini. Ada yang otai, ada yang penyanyi baru gitu ya. Dan genrenya pun beda ya. Mirip-mirip aja sedikit ya. Dan aku rasa Bang Rahmat sama Ruri ini bakal lama juga di GV12 ini ya. Semoga aja mereka pintar untuk cari lagu yang pas banget untuk mereka ya. Kalau mereka lagunya nggak pas sama suara mereka, karena suara mereka ini sama-sama ini guys, sama-sama berbahaya untuk memilih lagu. Jadi kalau mereka salah pilih lagu sedikit pun gitu, wah, pasti
teruk ya hasilnya nanti, jadi teruk banget. Ya kita doakan saja semoga mereka sukses semua ya, Bang Rahmat Eka Matra dan Nurul Republik di GV12 ini. Aku rasa memang bakal lama mereka berdua ini ya. So nanti kita lihat lagi peserta-peserta lainnya di GV12 minggu pertama ini. Jadi stay tune terus di Indo React. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.